Hari ini saya kedatangan printer baru ukuran kertas A4, serinya tetap masih di Epson L805. Sebenarnya saya mau cari Epson tipe yang lain yang 6 warna ya buat desain, tapi kayaknya masih belum keluar tipe yang barunya. Jadi ini masih seri yang lama, ini udah lama nih. Teman-temannya yang lain yang 805 seperti ini. Nih sama, ini juga saya beli berapa tahun yang lalu, ini tahun 2018an kayaknya, 2018 atau 2017. Nah, kelanjutan dari seri L800 yang ini. Yang lain saya pakai seri yang ini Epson T60. Yang T60 sudah gak ada. Itu juga T805. Waktu itu saya beli dua ya. Nah, setelah seri L805 kayaknya belum ada lagi seri yang terbaru yang fungsinya ngeprint saja, dikarenakan ya saya di sini buat ngeprint desain ya. Kalau yang fungsinya sama fotokopi scan kayak gitu banyak seri-seri yang terbaru. Jadi ceritanya saya beli yang A4 ini dikarenakan saya membutuhkan buat ngeprint yang A4 untuk mendampingi yang A3 yang seri L1800. Ini juga masih bisa dipakai, tapi kalau saya campur ya kertas A3 langsung ke A4 itu suka jadi banyak problem di roller penarik kertasnya. Jadi kayaknya dia kaget atau ganti-ganti gitu, tahu-tahu gimana ya. Jadi suka ada masalah. Jadi saya sekarang dipisah buat ngeprint yang A4 khusus di sini, yang A3 di sini. Ini baru datang dan tintanya saya tidak pakai yang original. Jadi saya ke tokonya langsung pakai tinta yang biasa saya pakai dari tahun 2014, yaitu tinta dari si Grand Ink di Harko Mangga 2. Ini tinta yang walaupun bukan ori tapi ini sekelas ori. Jadi waktu pandemi aja saya tinggalin printer selama 3 bulan tidak dipakai, tidak dinyalakan. Pas masuk dinyalakan tetap bisa berjalan dan tidak ada masalah. Jadi saya sekarang butuh yang A4 buat ngeprint mapping kayak gini nih. Mapping buat kerjaan batik. Jadi saya bikin mapping di print. Kalau pakai yang A3 capek bolak-balik kertasnya. Jadi saya pakai yang ini. Oke, saya akan mulai. Kalau unboxing sudah ya tadi dari kardusnya. Sekarang upacara copot-copot ini aja, stiker atau perkat. Ini tray buat CD, jadi pakai buat ngeprint cover CD. Ini kalau beli baru itu ya acara-acara gininya yang asik ya, acara pengeletekan. Kalau mungkin buat rumahan ngeprint kayak ngeprint yang ya biasa cukup yang 4 tinta ya. Tapi kalau buat desain, buat foto itu ya wajib 6 tinta sih. Ini kalau beli di Sigrand dia sudah dibikin tabung buat pembuangan tintanya. Sebenarnya di dalam juga ada semacam kardus atau apa busa kayak gitu yang bisa untuk beberapa lama menyerap tinta pembuangan. Tapi lama kelamaan kalau didiamkan atau lama kelamaan udah penuh nanti bisa jadi masalah juga. Jadi dari awal dibikinkan tinta buat penampungan pembuangannya. Traynya seperti ini.
Oke, sekarang saya akan masukin tintanya. Ini masih pakai cara yang lama ya, belum kayak sistem infus yang baru. Kalau yang infus yang baru ya, kita dari botolnya sudah kayak ada penguncinya, langsung masuk ke tabung penampungan tinta. Itu udah enak ya, tinggal dimasukin, plop, udah dia ngocor sendiri si tintanya. Tapi kalau ini mah masih harus manual, menggunakan cara lama. Terus lebihan tuh. Jadi satu botol ini masih ada sisa ya, dikit lagi. Oke, sekarang yang light cyan. Selanjutnya warna yang cyan. Magenta. Sekarang yang black. Dan yang terakhir warna kuning atau yellow. Nah, rata-rata 100 ml itu masih ada sisa ya, lihat tuh, masih ada sisa lumayan. Dan sekarang kita sambungkan ke kabel powernya. Dan kabel USB. Dan untuk pertama kalinya kita akan nyalakan printernya. Nanti dia akan ada proses untuk penyedotan tintanya. Ditandai dengan lampu kedap-kedip yang bergantian antara lampu power, lampu indikator tinta dan indikator kertasnya. Dia bergantian. Dan ini prosesnya sedang menyedot tinta dari tabung ke cartridge. Ini biasanya memakan waktu yang cukup lama ya, beberapa belas menit kalau nggak salah. Dan selagi kita mempersiapkan menunggu prosesnya beres, kita akan install dulu di komputernya. Oh ini udah terdeteksi yang terbaru. Ini terlalu banyak yang nempel gitu, ini kita akan buang dulu ya.
Kita ke control panel, device and printer. Nah, kita jadikan yang Epson series ini sebagai default, sebagai as a default printer. Nah, yang lain-lainnya kita remove aja lah. Remove device. Ini juga nih, biar gak terlalu banyak muncul. Ngagokkan. Remove device. Nggak penting juga, jadi saya akan ada dua aja nih printernya, yang L805 sama L1800. Yang L805 yang jadi defaultnya. Jadi nanti kalau kita print di sini, yang muncul cuma dua ini aja, jadi nggak bikin bingung. Oke, kita sambil nunggu dulu proses pengisian tinta. Yaitu kalau nggak salah bisa 15-20 menit biasanya ya, kalau printer baru gitu. Dia narik dulu tinta semua. Oke, kita akan coba ngedit dulu ya, mapping desain buat batik. Kita bikin biar agak lebih cerah bajunya. Sudah deh jadi kita tinggal nunggu nanti di print ya. Kita dikarenakan ini printernya baru, kita cek satu aja dulu sebelum print banyak. Ini biasanya kalau buat desain itu di high quality-nya, pakainya yang A4 ya, 21 ke 29,7. Oke, sekarang proses penarikan tintanya kayaknya udah beres. Ini ditandai dengan indikator tintanya berhenti. Nah, tadinya saya mau setting yang buat wifi, tapi nanti lagi aja lah. Kayaknya wifi kurang digunakan juga sih. Dan saya kembali ke monitor. Saya lupa sebelum ngeprint ini, biar kita maintenance dulu ya. Kita cek nozzle. Terus kita cek nozzle dulu. Printer cover is open. Printer cover is open. Emang nggak boleh nutup ya, gambar buka ya? Oh, saya lupa. Kang Wan emang lu kudu nutupnya. Covernya waktu ngeprint. Oh, ternyata ini ada sistem kalau covernya ngebuka ini tidak bisa ngeprint baraya. Setelah ditutup baru bisa ngeprint.
Oke, kita cek satu dulu ya. Barusan udah beres, udah bagus indikator tintanya. Kita ngeprint satu aja dulu. Kita cek hasilnya. Saya akan sedikit terangkan ke perbedaan printer yang tipe 805 sama yang L1800. Yang A3 itu biasanya warna lebih bagus itu. Yang L1800 lebih detail, lebih dekat dengan monitor hasilnya ya. Jadi di monitor seperti itu, hasil di printernya juga sama. Nah, kalau yang seri 805 biasanya menurut yang dua printer yang ada di saya sekarang biasanya cenderung lebih tua. Nah, kita akan buktikan ya, apa seperti itu karakternya atau sudah sedikit ada perubahan. Kita lihat ya, kita cek. Nah, kayak speednya juga standar ya. Kalau pingin speed yang bagus itu yang dulu yang T60. Yang T60 itu speednya lumayan cepat, ceret-ceret, walaupun di di quality yang high. Nah, lihat Baraya, ini ada perbedaan, kata saya juga ini cenderung lebih tua. Jadi settingnya kalau pakai printer yang L805 itu warnanya harus lebih mudah di monitor. Soalnya nanti di printernya di hasil cetaknya itu lebih tua biasanya. Dan emang seperti ini. Nih, saya akan perlihatkan Baraya. Di monitornya ini warna ungu ya, warna ungu. Di sini warnanya jadi coklat. Jadi caranya yaitu kita akan lebih mudah lagi settingan di sininya di monitornya ya. Bisa dari adjust brightness. Nih, bisa adjust brightness and contrast. Kita dimudahkan di brightnessnya juga lebih brightness. Ke kontrasnya kita mudahin. Jangan ke sini ya, kalau ke sini biasanya lebih tua nantinya. Sini aja. Nah, coba dulu ya. Nanti kalau misalkan masih tetap, nanti kita akan di curve. Atau sekarang aja di curve ya. Intinya lebih mudah aja. Nah, lebih mudah lagi. Nanti bisa terlihat hasilnya. Emang karakter yang Epson L805 itu ya seperti itu. Harus lebih mudah settingnya, soalnya printernya karakternya lebih lebih tua. Nah, sekarang lebih mendingan, jadi sudah terlihat warna ungu di bajunya. Nah, bisa terlihat ya Baraya ya, perbedaannya sekarang jadi lebih ungu, dan ini lebih mendekati dari desain yang aslinya. Dari warna ini nih, dari warna yang di hangernya ini lebih lebih dekat lah dibanding dengan yang tadi. Nah, beda banget kan dari ini ke sini. Jadi warnanya di sini di monitornya harus kalau orang Sunda bilang mah dipiaskeun. Nah, jadi tiap printer walaupun mereknya sama Epson, bahkan ada yang lucu tipenya juga sama, satu printer dengan printer yang lain bisa beda loh hasilnya. Ya kayak ini juga, ini belum sempurna banget sih sebenarnya. Tadi saya yang di orangnya belum dirubah. Ini kayak ini kerudungnya, lipatan ininya tidak terlalu terlihat, tapi kalau di sini nih lipatan kerudungnya sudah terlihat. Tadi juga yang ini harusnya di level dulu sama saya, di curve dulu baru di print, tapi gak apa-apa lah, ini gak terlalu pengaruh. Yang penting ini nih, yang penting warna desain harus dekat dengan kain asli atau dengan hanger. Kalau terlalu jauh kayak ini, nanti pembeli kaget, loh kok di mappingnya ada warna ini tapi pas di kain gak ada. Jadi gitu ya Baraya ya. Nah, sekarang kalau sudah didapat warna yang sesuai, baru kita print yang banyak. Ini memerlukan atau membutuhkan 20 lembar. Oke, saya akan print 20 lembar. Jadi seperti itu ya Baraya, review singkat mengenai
printer Epson L805. Jadi saya dari tahun 2013 itu mengenal dari yang seri R230. Seri R230 terus ke T60, terus L800. Yang ini terakhir 805. Setelah ini kayaknya belum ada lagi ya yang fungsinya ngeprint saja 6 warna. Kecuali kalau ada printer yang agak gede yang bisa duplex kayak gitu, tapi saya nggak perlu yang gitu. Soalnya itu tintanya harus pigment kalau nggak salah. Sedangkan kalau desain ini saya menggunakan tinta dye gitu Baraya. Jadi ya printer itu mempunyai karakter yang beda-beda, satu printer dengan yang printer yang lain, walaupun satu merek, bahkan walaupun satu tipe. 805 ini sama yang sebelahnya bisa beda loh Baraya, dengan file yang sama. Jadi mengapa Kang Jayus tidak menggunakan yang 4 tinta aja? Kata saya tadi dikatakan di awal, kalau buat desain ya buat desainer lah gitu ya. Emang wajib menggunakan yang 6 warna, dikarenakan desain itu banyak gradasi-gradasi warna yang tidak dapat dicapai oleh printer yang 4 warna. Kedepannya saya akan review kertas Baraya ini. Saya menggunakan Baraya kertas banyak sekali. Kertas apa yang cocok inkjet ya, kertas inkjet apa yang cocok buat desainer. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.